Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan kita ini ya teman-teman. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberikan latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-11. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti cerita ini dari awal episode sampai saat ini. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting ya bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan setelah Asep sudah selesai urusannya bersama rombongan yang dibawa oleh Bu Susan, dia pun memutuskan untuk menemui kakak kandung ibu tirinya yang tinggal di daerah pemukiman Chinese. Setelah dia menemukan nomor yang dia cari, nomor 88, terlihat seorang cewek Chinese tampak sedang menjemur pakaian di depan sebuah rumah kecil yang membuat Asep prihatin. Tapi setelah pandangannya tertuju ke wajah Amoy itu, dia terlihat sangat cantik. Lalu Asep pun mengingat satu nama yang pernah diberikan oleh Mama Lani. Dia pun menyapa wanita tersebut dengan Wiying. Cewek cantik itu terkejut dan memandang pada Asep dengan sorot serius. Lalu dia pun bertanya kembali bahwasanya apakah dia itu putra dari tantenya. Asep pun mengangguk karena Mama Lani adalah ibu sambungnya. Wiying pun menjabat tangan Asep sambil mengajak masuk ke dalam rumahnya yang benar-benar kecil. Tapi Asep bersikap sopan saja karena dia teringat ketika masih tinggal di kampung, rumahnya jauh lebih jelek dari rumah kakak Mama Lani tersebut. Setelah mereka berdua ngobrol beberapa saat, kemudian ibunya Wiying pun keluar dari dalam. Kemudian mereka pun berjabat tangan sambil memperkenalkan bahwasanya ibunya Wiying itu bernama Tante Fang. Wiying pun sempat minat untuk kerja di tokonya Asep. Kemudian dia pun bertanya kepada ibunya. Ibunya pun merasa senang, tapi
menunggu papanya pulang terlebih dahulu karena dia masih bekerja. Tak lama setelah itu datanglah seorang lelaki yang sebaya dengan ayah Asep, muncul di ambang pintu depan. Kemudian Tante Fang pun mengenalkan suaminya tersebut kepada Asep. Dan Huying pun meminta kepada ayahnya itu supaya diizinkan untuk ikut bekerja di toko milik Asep. Papanya pun sangat setuju dengan permintaan putrinya tersebut, karena bahwasanya biar dia tidak nganggur lagi. Setelah itu mereka pun berpamitan. Tapi sebelum kembali ke Indonesia, Asep pun ingin menyempatkan dulu untuk membelikan oleh-oleh kepada Mama Lani.
Setelah selesai berbelanja, Asep tidak langsung kembali ke Indonesia. Dia pun mengajak Hui Ying untuk menginap semalam di hotel dekat mall tersebut. Bahwasanya dia butuh istirahat terlebih dahulu. Hui Ying pun menyetujui ajakan Asep tersebut. Ketika malam hari, Asep pun mengajak Hui Ying untuk makan malam di hotel itu. Lalu di dalam resto hotel, mereka menyantap makan malam sambil mengobrol. Sikapnya pun tetap sopan, meski tadinya menganggap Asep sebagai saudara sepupunya. Barangkali cewek seperti itu yang dibutuhkan oleh Asep. Tapi meskipun Asep sudah mendapatkan cewek secantik bidadari, sebenarnya dia takkan mau berhenti begitu saja dalam profesinya itu. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar yang terletak di lantai 7 dan di dalam lift yang isinya hanya mereka berdua saja. Asep merasakan sikap Amoy cantik itu semakin dekat dengannya. Kemudian setelah sampai di kamarnya, mereka pun ngobrol sedikit. Lalu setelah itu, mereka pun memulai acara yang indah itu. Dan ini adalah pengalaman pertama bagi Hui Ying. Dia pun sudah bertekad dan mengikhlaskan semua itu kepada Asep, bahwasanya dia sudah ada perasaan suka terhadap Asep. Sebenarnya Asep masih bisa bertahan, bisa sejam lagi baru tiba. Tapi dia kasihan kepada Hui Ying yang baru pertama kali. Karena itu, Asep berkonsentrasi agar bisa menyusulnya. Akhirnya, dia pun berhasil menyusul Hui Ying. Malam itu mereka masih bisa berbagi lagi. Lalu mereka pun tertidur sampai keesokan paginya.
Siang harinya mereka sudah berada di dalam pesawat terbang yang siap-siap menerbangkan mereka ke Jakarta. Tiada yang penting tentang penerbangan ke tanah air, karena tidak ada yang aneh. Setibanya di Bandara Suta, Asep memborong taksi untuk menuju kota yang letaknya kira-kira 100 km dari kotanya. Itulah kejutannya untuk Hui Ying yang telah mencintainya dan rela memberikan mahkotanya kepada Asep. Dengan uang hasil penjualan saham yang sedang meroket, diam-diam Asep sudah membeli sebuah toko onderdil mobil dan motor di pusat kota itu. Pemilik toko onderdil itu meninggal, sementara anak-anaknya tidak berminat untuk melanjutkan usaha ayahnya. Karena itu mereka menjual toko 2 lantai itu. Berikut sebuah rumah megah yang letaknya tidak jauh dari toko itu. Asep sendiri tidak berminat untuk jualan onderdil, sehingga toko itu direnovasi oleh sebuah perusahaan kontraktor agar cocok untuk dijadikan toko pakaian. Begitu pula rumahnya direnovasi oleh kontraktor yang sama. Itulah sebabnya setelah tiba di Bandara Suta, Asep memborong sebuah taksi untuk membawanya dan Hui Ying ke kota itu. Karena Asep ingin membuktikan kepada Hui Ying bahwa dia tidak sekedar ingin main-main dengannya. Kebetulan di rumah yang sudah direnovasi itu ada pembantu pemilik toko dan rumah yang dijual pada Asep itu. Sehingga ketika dia tiba, rumah itu sudah segar seperti rumah baru. Perabotannya pun serba baru, karena Asep sudah membayarnya di sebuah toko furnitur, barang elektronik, dan peralatan dapur. Toko itu berjanji akan mengirim barang-barang yang sudah dibayar manakala rumahnya selesai direnovasi, sekaligus memasang dan menatanya. Baik teman-teman, mungkin untuk demikian ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.